Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Itu hasil kerja kerasku setiap malam. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam hotel dan menuju kamar di mana Albert berada. Singkirkan tanganmu, bentak Somat yang merasa risih. Tejo terus merangkulnya saat naik lift ke lantai atas. Kok kakiku lemah begini ya, keluh Tejo. Itu namanya katro. Saat sampai di kamar yang Albert tempati, mereka berdua melihat kamar mewah itu tanpa berkedip. Sekarang aku percaya kenapa si bule kampret itu gak tahu yang namanya duit 10.000, gumam Tejo. Mereka berdua terus masuk sampai melihat Albert duduk tenang, memakai kacamata besar di sana dengan setelan jas berdasi kupu-kupu. Ayo kita mulai permainan detektif Conan kita, ucap Albert dengan mode serius. Selena tengah milah koleksi linge asterisnya. Malam ini dia harus berhasil menggoda Albert. Dia sangat yakin jika Albert itu tidak impoten. Tapi itu hanya akal bulusnya untuk menipu orang tua mereka. Kau pikir aku akan mudah menyerah? Sudah sejauh ini, Al. Aku harus memilikimu seutuhnya, gumamnya. Lalu dia memilih salah satu linge seksi Brenda berwarna soft pink yang menggoda. Tapi sampai tengah malam, Albert tak kunjung pulang membuat Selena gelisah. Dia segera menghubungi Yo untuk menanyakan keadaan suaminya itu. Iya Nyonya, jawab Yo saat panggilan itu sudah tersambung. Di mana suamiku? Tanya Selena gusar. Tuan muda malam ini tidur di hotel, Nyonya. Katanya jika dekat dengan Nyonya, Tuan muda ingin muntah, jawab Yo apa adanya. Apa, Albert? Teriak Selena sampai membuat telinga Yo kesakitan. Sementara di hotel, Albert menjelaskan pertemuannya dengan Nana pada Tejo dan Somat di sana. Tentu saja keduanya terkejut bukan main. Mereka berpikir itu hanya delusi Albert semata karena mereka tahu betapa Albert mencintai Nana. Udah ikhlasin aja, Nana, bujuk Tejo. Jadi kalian menganggapku ODGJ juga, pekik Albert tidak terima. Bukan begitu tapi, petik 2. Aku yakin itu Nana, sela Albert lalu dia mendelik ke arah Somat. Coba kau lacak nama Kevin Alendra, perintahnya. Somat yang sedari tadi bermain dengan laptopnya. Akhirnya mulai meretas data untuk mencari informasi tentang Kevin. Jika ada yang bertanya itu si Somat kenapa bisa jadi hacker. Somat itu memang jenius. Ya dia juga tidak pernah sekolah karena keadaan ekonomi keluarganya. Somat pernah meretas bank dan akhirnya dipenjara. Setelah keluar dari penjara orang memandang dirinya seorang kriminal karena menjadi mantan napi. Oleh karena itu, dia susah mencari kerja. Akhirnya dia habiskan harinya di rental PS dan bakatnya menjadi terpendam. Bagaimana? Tanya Albert dengan tidak sabar. Tunggu, jawab Somat karena saat ini pengambilan data masih berjalan beberapa persen. Dan beberapa menit kemudian,
Profil mengenai Kevin sudah terlihat dan Albert membaca secara seksama. Lalu fokusnya tertuju pada status pernikahan yang menyebutkan jika Kevin masih lajang. Ini semakin mencurigakan, pasti ada sesuatu yang tidak beres, gumam Albert. Lalu dia kembali teringat Nana dan perut buncitnya. Apa jangan. Oh my god, apa itu hasil dari serangan kapitenku? Gumamnya semakin frustasi. Di sisi lain, Nana malam ini tidak bisa memejamkan matanya. Karena bayangan Albert terus terlintas di pikirannya. Dan setiap mengingat itu jantung Nana berdebar hebat. Ada apa denganku? Apa memang kita saling mengenal? Gumam Nana. Dia begitu tampan. Oh, astaga, aku sudah punya suami. Sadarlah Nana. Lalu dia beranjak dari ranjang menuju dapur untuk memakan puding yang dia buat sebelumnya. Tapi saat sampai dapur dia melihat Kevin tengah termenung sendirian di meja makan. Belum tidur, tegur Nana membuat Kevin langsung tersadar dari lamunannya. Nana, sahut Kevin tergagap. Mau puding, tawar Nana kemudian. Boleh. Nana memotong puding buatannya dan menaruhnya di 2 piring lalu menuangkan fla di atasnya. Cobain, ucap Nana. Kevin menerima itu, dan lagi mereka terdiam. Entah rumah tangga apa yang dijalani mereka, tapi Nana merasa mereka seperti 2 orang asing. Sampai akhirnya Kevin berkata yang membuatnya terkesiap. Ayo, kita tidur satu kamar. Nana merasa canggung tidur sekamar dengan Kevin. Tapi dia tidak bisa menolak permintaannya karena Nana menganggap Kevin adalah suaminya. Nana, ayo tidur, kau harus banyak istirahat, ajak Kevin yang sudah di atas ranjang. Dengan pelan Nana melangkahkan kakinya ke atas ranjang dan berbaring di sana. Sementara Kevin dengan sigap mengambil selimut untuk menutupi tubuh Nana. Sebelum itu, dia mengusap dan mengecup perut Nana. Entahlah dia sangat menyukai itu. Dia sekarang merasa mempunyai tanggung jawab di hidupnya, yaitu menjaga Nana dan bayinya. Nana, apa aku boleh minta sesuatu padamu? Tanya Kevin kemudian. Apa itu? Kini posisi mereka tengah berhadapan dan saling menatap satu sama lain. Apapun yang terjadi, percayalah padaku, pinta Kevin. Karena mulai besok, Kevin akan mendekati Monica dan akan mencoba mencari informasi atau petunjuk mengenai kecelakaan Nana. Dia takut jika tanpa sengaja Nana tahu dan mengira dirinya selingkuh. Keadaan psikis Nana saat ini yang paling penting karena akan berpengaruh pada kandungannya. Dan Nana hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena yang Nana kenal sekarang hanya Kevin dan keluarganya. Sekarang tidurlah, mulai seterusnya kita akan tidur bersama. Karena aku ingin bersama dedek bayi, apa dia sudah bergerak? Tanya Kevin penasaran karena diam-diam membaca artikel seputar kehamilan. Nana menggeleng. Belum menurut yang aku baca kandungan di usai 4-5 bulan bayi akan aktif bergerak di dalam.
Aku sudah tidak sabar menantinya, ucap Kevin dengan menarik Nana ke pelukannya yang mana membuat Nana kaget. Dia ingin melepaskan diri tapi rasanya tidak mungkin. Karena Kevin suaminya tapi lagi pikiran Nana justru teralihkan oleh sosok pria gila yang bertemu dengannya di gerobak penjual asinan Bogor. Kevin menatap sebuah butik yang cukup besar yang ada di depannya. Jam makan siangnya dia gunakan untuk mencoba PDKT dengan Monica. Kau keren, Kevin. Kau pasti bisa mendekati si Ijah, gumamnya. Lalu dia masuk ke dalam dan mencoba daftar menjadi member di butik itu. Belanja minimal 100 juta setelah itu bisa menjadi member, Tuan, ucap salah satu pegawai. Kevin menyuruh mereka membungkus baju wanita yang akan dia berikan ke Nana nantinya. Saat Kevin sedang menunggu para pegawai di sana membungkus dan memilih baju yang Kevin tunjuk sebelumnya, Monica turun dari lantai atas butiknya karena ingin makan siang di salah satu restoran favoritnya. Hari ini adalah hari cheat day bagi Monica, jadi dia akan bebas dari diet seharian ini. Tapi matanya teralihkan oleh sosok Kevin. Sontak membuat Monica berbisik pada pegawainya untuk bertanya. Namanya Kevin Alendra dan baru saja mendaftar jadi member, Nona, jawabnya. Maksudmu itu Kevin Alendra dari Alendra Group, tanya Monica memastikan. Iya Nona, jawab pegawai itu dengan memberi kartu nama Kevin yang diberikan pria itu sebelumnya. Monica menyunggingkan senyumannya penuh arti, ini dia target yang dia cari. Monica memang lebih menyukai daun muda alias berondong daripada yang lebih tua darinya. Tapi selama ini pacar berondongnya selalu saja menguras uangnya, yang mana membuatnya menjadi mesin pencetak uang untuk mereka. Tapi jika dia berpacaran dengan Kevin akan beda lagi ceritanya. Hai, Tuan Kevin, sapa Monica dengan mendekati Kevin yang tengah bermain ponsel. Kevin langsung menatap Monica dan memberikan senyuman terbaiknya. Wah, kau pasti Monica Anderson, pemilik butik ini kan? Iya, terima kasih sudah bersedia menjadi member di butik ini. Suatu kehormatan bagi saya, ucap Monica lagi. Bicara santai saja, panggil saja Kevin biar kita akrab. Baiklah, Kevin, apa ada yang bisa aku bantu? Kevin mengangguk. Tentu saja, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Aku butuh teman. Dengan senang hati, sahut Monica tanpa ragu, yang mana membuat Kevin membatin. Kenal lu, Ijah, gua memang gagah John. Jadi, untuk apa pakaian wanita sebanyak itu? Apa untuk kekasihmu? Pancing Monica. Saat ini mereka berdua sudah berada di salah satu restoran Jepang, di mana mereka memesan sebuah private room. Aku bingung menghabiskan uangku bagaimana. Jadi ya, setiap hari aku suka buang uang gak penting gitu, ucap Kevin memberi alasan. Wah, kau memang mengagumkan, Kevin. Andai saja kau masih single pasti banyak yang mau jadi pacarmu, pancing Monica lagi. Aku masih jomblo kok, sahut Kevin dengan santainya.
yang mana membuat Monica bersorak gembira dalam hatinya. Apalagi saat Kevin berpamitan dan mencium punggung tangannya. Rasanya aku ingin menculik wanita secantik dirimu. Ucap Kevin setelah mencium punggung tangan Monica, tapi dalam hati dia membatin. Mimpi apa gua semalam bisa cium tangan si Ijah? Hingga sampai di mobilnya, Kevin menyemprot hand sanitizer pada tangannya. Antisipasi virus Ijah, gumamnya. Kevin segera melajukan mobilnya untuk kembali ke kantor. Karena banyak laporan yang harus dia periksa. Saat sampai di kantor, Kevin sudah disambut oleh Jimin dan memberi laporan mengejutkan. Bos, Tuan Anderson menunggu dari tadi, lapornya. Suami Nana, tanya Kevin memastikan. Iya, dia sudah menunggu dari 2 jam lalu. Bukankah proyek kerjasama itu sketsanya belum selesai dibuat? Bagaimana dia ada di sini? Tanya Kevin keheranan. Saya rasa Tuan Anderson diam juga menyelidiki kecelakaan istrinya, sahut Jimin. Jadi dia tahu Nana masih hidup, gumam Kevin. Dan untuk memastikan, dia segera mendatangi Albert yang sudah menunggunya di ruangannya berada. Saat pintu terbuka, dia melihat Albert duduk di sofa ruangannya dengan kepala tertunduk di sana. Menyadari pintu dibuka sontak, Albert langsung menegakkan kepalanya. Albert berdiri berjalan mendekati Kevin lalu tanpa basa-basi. Dia melayangkan satu bogem mentah pada Kevin. Di mana istriku? Kau apakan dia? Hah, teriak Albert yang frustasi dengan keadaan. Kevin yang jatuh tersungkur di lantai dengan segera menegakkan badannya kembali. Sambil terkekeh di sana, begitukah caramu berterima kasih pada penyelamat Nana? Jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Pekik Albert dengan nafas terengah karena perasaannya yang campur aduk saat ini. Kenapa tidak kau tanyakan saja pada keluargamu? Tantang Kevin. Albert langsung terdiam karena dia juga mencurigai keluarganya ikut andil. Tapi dia juga belum menemukan petunjuk ataupun bukti otentik. Kita bicarakan ini dengan baik. Baik, bujuk Kevin dengan mendudukkan dirinya ke sofa. Pada akhirnya Albert harus bisa menguasai dirinya. Dia berusaha tenang dan ikut duduk di sofa. Kevin menghela nafasnya panjang sebelum bercerita. Cepat atau lambat pasti Albert juga harus tahu. Jadi mau tidak mau, Kevin menceritakan tentang kecelakaan Nana pada Albert. Bagaimana dia menyelamatkan Nana. Bagaimana dia memalsukan kematian Nana dan Nana yang mengalami amnesia saat ini. Nana, amnesia? Tanya Albert tergagap, pantas saja istrinya tidak mengenali dirinya. Ya, dan Nana sekarang berpikir akulah suaminya, jawab Kevin santai. Kau memanfaatkan keadaannya, kau menyukai istriku kan? Bentak Albert mulai emosi lagi. Kevin terkekeh. Jadi aku harus memberitahu jika kau suaminya begitu? Bagaimana jika Nana tahu kau sudah menikah lagi? Bagaimana jika memang keluargamu yang jadi dalang dari kecelakaan yang dia alami? Kalau aku terlambat sedetik saja waktu itu, Nana dan bayinya pasti tidak akan tertolong.
Justru nyawa Nana akan terancam jika ada di sisimu. Jadi Nana memang gak cacingan kan? Itu hasil kerja kerasku setiap malam kan? Gumam Albert dengan meneteskan air matanya. Terima kasih, Tuhan. Albert sangat bersyukur menerima kenyataan jika istrinya memang masih hidup. Dan ternyata Nana tengah hamil anaknya. Tapi di sisi lain yang dikatakan Kevin benar adanya. Nyawa Nana pasti terancam jika bersamanya untuk saat ini. Jadi, bagaimana Tuan Anderson? Apa yang aku lakukan salah? Nana aman bersamaku, jangan membuatnya bingung. Itu akan mempengaruhi kandungannya. Dia saat ini sangat menikmati masa kehamilannya, jelas Kevin. Bersambung.